Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Glenn Siombing. Dan kita hari ini akan coba membahas mengenai lingkungan. Dan ini isu yang jarang disorot, jarang sekali diketahui oleh kalayak umum, tapi ini sering terjadi di pijakan-pijakan kita sebagai seorang masyarakat. Greenwash atau greenwashing. Nah, greenwashing ini kalau saya coba definisikan adalah teman-teman, greenwash ini adalah contoh misalnya teman, ini kan narasi hijau berkelanjutan yang selalu digonggongkan, tapi pada nyatanya transparansi produksi tidak ada. Contoh misalnya kayak produk Tesla, hilirisasi dan segala macamnya, itu kan selalu digonggongkan oleh wakil presiden bahwa nanti ada hilirisasi dan segala halnya. Tapi pada faktanya kata-kata seperti ini hanya narasi yang seperti scam. Nah, jadi greenwash ini kalau aku coba sederhanakan, contoh ketika teman-teman ini membeli satu produknya, katakanlah produk sampo mungkin Sunsilk atau apa mungkin lah. Ketika teman-teman beli produk Sunsilk ini, dalam formula dalam bungkusannya itu kan sangat tertera dengan jelas kan, ada sekian-sekiannya ini dan segala macamnya. Namun pada faktanya ketika kita pakai, makin banyak ketombe kita. Nah, jadi dia semacam scam. Itulah greenwash itu. Nah, sekarang coba aku memantik dari sisi regulasi, teman-teman. Kita nih udah punya satu peraturan namanya Paris Agreement. Itu kalau misalnya kita ratifikasi ya, Paris Agreement. Cuman pada faktanya Paris Agreement kita udah ada. Terus kita punya perpresnya, masalah percepatan penggunaan kendaraan listrik yang berbasis elektronik kalau nggak salah. Itu saya lupa lebih tepatnya PP nomor berapa. Di perpres juga ada. Nah, ketiga itu kita nih belum ada regulasi teman-teman mengenai greenwash ini. Kita tinjau secara perdata dan kita tinjau secara pidana, bukan secara lingkungan. Kita ini belum ada peraturan sama sekali. Makanya itu yang membuat kita ini sedikit rancu secara tinjauan yuridisnya. Karena ini jadi salah satu hal yang harus kita patut awasi, masalah greenwash ini. Karena bukan tidak mungkin teman-teman, greenwash ini bisa melekat di diri kita. Udara yang kita hirup, air mandi yang kita pakai, air minum yang kita minum, dan segala banyak hal yang lagi. Itu kan jadi hubungan dengan lingkungan. Acap kali kita bisa melihat greenwash ini adalah bentuk kejahatan ekstrativisme yang sangat-sangat nyata, yang seakan-akan semu depan mata kita, seakan-akan tidak kelihatan kasat mata. Tapi pada faktanya ketika kita melihat lebih dalam, itu sudah kena sangat jauh dalam prosesnya itu. Nah, ini aku coba sedikit ini karena ini juga lomba, ini judul yang kami angkat teman-teman. Aku dan teman-teman dari hukum juga mengangkat isunya mengenai krisis transparansi produksi dan tanggung jawab korporasi tentang greenwash itu di perusahaan listriknya. Teman-teman kalau misalnya mau melihat, bisa lihat data di Celios itu baru ngeluarin jurnal kalau tidak salah, itu mengatakan bahwasanya emisi gas rumah kaca itu meningkat di Indonesia. Karena apa? Contoh misalnya saya kan di Kalimantan Tengah nih sekarang. Kalimantan Tengah sekarang udah pakai carbon trading. Jadi lingkungan tuh sekarang dia sistemnya yang enggak kaku. Karena apa? Karena semua tuh serta merta diinvestasikan terus menerus. Carbon trading, ini greenwash. Greenwash ini salah satu bentuk trading juga sebenarnya. Ini kan permainan mereka rezim, biar kelihatannya semacam keuntungan besar bagi masyarakat. Tapi pada faktanya kita juga harus melihat bahwa ini ada namanya FPIC namanya tuh, Free Prior Information Consent. Yang itu singkatnya begini teman-teman. Ketika suatu perusahaan itu berdiri atau ingin mendirikan di satu daerah, katakanlah kalau di daerah Kalimantan Tengah itu katakan Barsel atau Katingan. Ketika mereka mendirikan satu perusahaan, mereka tuh harus memiliki persetujuan dulu dengan masyarakatnya. Mereka juga harus ngajuin amdalnya seperti apa. Terus dia harus jelas nih zona-zona kawasannya seperti apa. Karena jangan sampai kena tanah-tanah ulayat itu. Karena emang harus kita akui masih banyak defisit regulasi tentang lingkungan ini. Dan ketika kita berbicara tentang pembuktian, lebih tepatnya itu menjadi tantangan di hukum lingkungan kita. Pembuktian itu masih bersifat stagnansi. Kalau kita memakai strict liability, tanggung jawab mutlak, jelas kita menang. Tapi pada faktanya kita bisa melihat dari seluruh kasus lingkungan, kriminalisasi aktivis dan segala halnya, itu kadang kala jarang sekali emang yang dapat itu perlindungan hukum yang pasti. Mungkin aku ini teman-teman, mungkin memantik banyak sekali, cuman aku akan coba mempersederhanakan lagi. Ada satu
asas, aku katakan asas ya teman-teman. Itu namanya just transition. Itu namanya transisi energi berkelanjutan. Dan ada yang namanya ESG ya teman-teman, ada environmental, social, and governance. Itu environmental tuh ya berbicara mengenai pemerintahan. Environmental itu berbicara tentang perusahaan itu, sorry. Perusahaan yang didirikan itu, sosial itu bicara tentang sosialnya, dan governance bicara tentang pemerintah. Tiga hal ini ya teman-teman, kembali ke kekuatan. Tiga hal ini sebagai satu landasan, yaitu perusahaan yang berdiri, yang nantinya akan ada namanya SDGs, namanya Sustainable Development Goals, yang nanti berlanjutan untuk pengejawantan adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Contohnya sekarang kalau misalnya kita contoh sederhana, Raja 4, GAG, PT GAK, yang kemarin tuh udah stop beroperasi, tapi sekarang kita bisa melihat bahwa sekarang ini izin operasi naik lagi. Itu kan sebagai satu kiasat atau siasatnya Green West ini. Dikatakan ini segala macam udah kami perbaiki dan segala macam, tapi nggak pernah direklamasi, nggak pernah ada negosiasi di situ. Makanya ini kita patut juga awasin masalah Green West, karena bukan tidak mungkin, balik aku katakan teman-teman ya, bukan tidak mungkin ini bisa betul-betul memenjarakan kita, bukan secara fisik tapi secara pikiran dan secara kesehatan. Itu sih teman-teman, mungkin kurang lebih itu yang mau aku bahas. Nanti kita akan coba bahas lagi di podcast. Nyala dia kan?